Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supianur di channel Berbagi Informasi. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang 10 manfaat membaca buku. Saya membacanya di lifestyle.kompas.com. Kompas.com, kapan terakhir kali Anda membaca buku atau artikel majalah yang substansial? Ataukah kebiasaan membaca harian Anda berpusat di Twitter, Facebook, atau jejaring sosial lainnya? Jika Anda termasuk salah satu dari banyak orang yang tidak terbiasa membaca secara teratur, Anda jelas kehilangan manfaat yang seharusnya Anda dapatkan. Karena membaca memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Adapun 10 manfaat dari membaca diantaranya adalah 1. Stimulasi mental. Studi menunjukkan bahwa membaca setiap hari dapat mencegah Alzheimer dan demensia. Karena dengan membaca, otak terjaga, tetap aktif dan membuatnya tidak mudah kehilangan ingatan. Sama seperti otot lain di dalam tubuh, otak membutuhkan latihan agar tetap kuat dan sehat. 2. Mengurangi stres. Anda mungkin menghadapi stres di tempat kerja ataupun dalam hubungan pribadi. Belum ditambah masalah lain yang tak terhitung jumlahnya dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya Anda perlu meninggalkan ketegangan itu sejenak. Nah, novel yang ditulis dengan baik dapat membawa Anda ke alam lain, sementara sebuah artikel menarik akan mengalihkan perhatian Anda dari rutinitas yang membosankan. Maka jika Anda ingin lebih rileks, cobalah untuk membaca terutama hal-hal yang menggembirakan dan inspiratif. Nah, di sini disebutkan mengurangi stres ya. Jadi kalau saya sendiri pernah membaca buku Laskar Pelangi, isinya sangat menggugah dan ada yang awalnya kisah nyata, yang awalnya tidak mau kuliah, tidak mau menyelesaikan kuliahnya, akhirnya dengan membaca Laskar Pelangi terinspirasi dan mau belajar dengan giat. 3. Pengetahuan. Semua yang Anda baca akan mengisi kepala Anda dengan informasi baru, dan suatu saat hal-hal itu akan berguna. Semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki, semakin baik Anda menghadapi tantangan yang datang. 4. Memperbanyak kosakata. Semakin banyak Anda baca, semakin banyak kata yang Anda dapatkan. Ini membantu Anda berbicara dan mengekspresikan banyak hal dengan baik, sehingga sangat membantu dalam profesi apapun. Selain itu, menyadari bahwa Anda dapat berbicara dengan orang lain dengan rasa percaya diri bisa menjadi dorongan besar untuk kehidupan Anda. Mereka yang membaca dengan baik akan berbicara dengan baik dan memiliki pengetahuan luas tentang berbagai topik. Mereka ini cenderung mendapatkan promosi lebih cepat daripada orang yang memiliki sedikit kosakata dan kurang memahami sastra, terobosan ilmiah, dan kejadian global. 5. Memperbaiki memori. Saat membaca novel, Anda harus mengingat beberapa karakter, latar belakang, ambisi maupun sejarah untuk memahami cerita. Memang ini terdengar sulit untuk diingat, tapi otak kita adalah benda menakjubkan yang bisa mengingat hal-hal ini dengan relatif mudah. Yang luar biasa, setiap ingatan baru yang Anda ciptakan dapat menempa memori otak dan memperkuat yang sudah ada. Hal ini membantu ingatan-ingatan jangka pendek serta menstabilkan suasana hati. 6. Keterampilan berpikir analitis. Pernahkah Anda membaca novel misteri yang penuh teka-teki dan memecahkan misteri itu sebelum menyelesaikan bukunya? Jika demikian, Anda termasuk orang yang dapat menerapkan pemikiran kritis dan analitis untuk mencatat semua rincian dan mengungkap kesimpulan dari teka-teki itu. Membaca jelas dapat melatih kita memahami rangkaian peristiwa, runutan, dan jalannya cerita, sehingga otak kita menjadi lebih mampu memproyeksikan kesimpulan dari informasi yang tersedia. 7. Meningkatkan konsentrasi. Dalam rentang 5 menit, rata-rata orang akan membagi waktunya antara mengerjakan tugas, memeriksa email, mengobrol dengan beberapa orang via chat, Skype, mengawasi Twitter, memantau ponsel mereka, dan berinteraksi dengan rekan kerja. Perilaku seperti itu menyebabkan tingkat stres meningkat dan menurunkan produktivitas kita.
Ketika Anda membaca sebuah buku, semua perhatian Anda terfokus pada cerita dan Anda dapat melibatkan diri Anda dalam setiap detail yang Anda rasakan. Cobalah membaca selama 15-20 menit sebelum bekerja. Anda akan terkejut melihat betapa Anda lebih fokus begitu Anda sampai di kantor. 8. Keterampilan menulis. Membaca karya yang diterbitkan dan ditulis dengan baik memiliki dampak yang nyata pada tulisan seseorang. Pasalnya, mengamati irama, aliran, dan gaya penulisan orang lain akan selalu mempengaruhi karya Anda sendiri. Dengan cara yang sama seperti para musisi saling mempengaruhi satu sama lain dan pelukis menggunakan teknik yang digunakan maestro sebelumnya, begitu pula penulis belajar bagaimana menyusun prosa dengan membaca karya orang lain. 9. Ketenangan. Selain relaksasi yang menyertai seorang saat membaca buku yang bagus, ada kemungkinan subjek yang Anda baca dapat menghasilkan kedamaian dan ketenangan batin yang luar biasa. Membaca teks spiritual dapat menurunkan tekanan darah dan menimbulkan rasa tenang dan damai, sementara membaca buku self-help telah berbukti membantu orang-orang yang menderita gangguan mood tertentu dan mereka yang memiliki penyakit mental ringan. Jadi berkenaan dengan ketenangan ini, saya sendiri membaca buku tentang sahabat-sahabat Nabi. Di sana sangat menginspirasi dan menguatkan saya untuk bisa bekerja lebih baik, beribadah lebih baik, berpikir lebih baik. 10. Hiburan gratis. Sebagai alternatif hiburan, Anda dapat mengunjungi perpustakaan setempat dan berselancar dalam deretan buku-buku yang tak terhitung jumlahnya yang tersedia di sana secara gratis. Anda juga bisa memilih berbagai topik yang ingin Anda ketahui. Selain bertambah pintar, dengan membaca Anda juga akan terhibur. Jadi mulailah mencari sesuatu yang bagus untuk dibaca, jangan hanya mengamati status orang-orang di media sosial. Nah, berkenaan dengan hiburan gratis ini, teman-teman silahkan kalau misalnya di tempat yang teman-teman pengen segera membaca buku, sampai teman-teman bisa membuka play buku seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat apa-apa teman-teman yang inginkan, sampai teman-teman bisa mengklik di sini. Misalnya sampai teman-teman ingin membaca tentang sejarah Muhammad Hatta misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat langsung ya. Jadi sampai teman-teman bisa memilih harganya, teman-teman juga bisa melihat contoh gratisnya. Jadi ada contoh gratisnya. Ini bisa teman-teman lakukan di HP teman-teman sendiri dengan mendownload play buku ya. Jadi untuk play bukunya bisa didownload di Play Store. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.